Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini masih dalam bab persamaan garis lurus dan dengan subbab gradien garis. Apa itu gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis, disimbolkan dengan M. Ingat lagi pembelajaran sebelumnya bahwa bentuk umum dari PGL adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M merupakan gradien. Kita lihat gambar yang ada di samping sebelah kanan itu. Di situ ditunjukkan persamaan Y sama dengan 2X min 4. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan bentuk umum dari PGL, maka M dari persamaan itu adalah 2. Jadi, gradiennya adalah 2. Nah, kita coba lagi untuk menentukan nilai gradien dari persamaan yang diketahui ya. Contohnya misalkan ini. Nomor 1. Y sama dengan 3X plus 4. Ini bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y di sisi sebelah kiri, kemudian yang X dan C berada di sisi sebelah kanan. Nah, maka bisa langsung ditentukan gradiennya. Di sini M-nya adalah 3. Jadi gradiennya adalah 3. Lalu yang nomor 2, di sini persamaannya adalah 2X plus Y min 5 sama dengan 0. Nah, bentuk dari persamaan ini masih belum sama dengan bentuk umum dari PGL. Maka kita rubah terlebih dahulu agar lebih mudah untuk menentukan nilai gradiennya. Kita rubah ke bentuk yang sesuai dengan bentuk umum. Jadi, yang bukan Y, selain yang Y, itu kita pindahkan ruasnya. Nah, kan di sini ada 2X, kemudian ada negatif 5. Ini kita pindah ruas ke sisi kanan menjadi min 2X plus 5. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya kan sudah sama dengan bentuk umum PGL, maka bisa langsung ditentukan gradiennya, yaitu negatif 2. Lalu untuk contoh yang ketiga, terdapat persamaan 3Y sama dengan 6X plus 4. Nah, ini posisinya sudah benar, sudah sesuai dengan bentuk umum dari PGL. Hanya saja Y di sini memiliki koefisien yang bernilai 3 ini. Nah, sedangkan pada bentuk umum PGL, Y itu memiliki koefisien 1. Jadi, dari persamaan ini harus kita hilangkan dulu koefisien dari Y-nya. Kita jadikan menjadi berkoefisien 1. Maka kita bagi dengan 3 semuanya. 3Y dibagi 3 menjadi Y. 6X dibagi 3 menjadi 2X. Dan 4 dibagi 3 menjadi 4/3. Nah, karena sudah sama bentuknya, bentuk persamaannya, maka dapat langsung ditentukan gradiennya, yaitu 2. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ terdapat gambar bidang kartesius, kemudian terdapat garis yang naik dan juga ada yang turun. Nah, maksudnya seperti apa? Kita melihatnya dari kiri ke kanan ya. Jika gambar grafik naik, maka gradiennya bernilai positif. Jika gambar grafik turun, maka gradiennya bernilai negatif. Nah, grafik ini yang dapat mempermudah kita ketika dalam menentukan gradien nantinya. Kalau semisal menentukan gradiennya harus melihat dari grafik.
Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Jadi rumusnya, kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau yang vertikal per perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Atau dapat kita tuliskan dengan M sama dengan delta Y per delta X. Nah, ini kita contohkan dengan menggunakan grafik ya. Untuk menentukan delta Y dan delta X, maka kita lihat terlebih dahulu titik-titik yang melalui garis dari grafik ini. Nah, di sini kan titiknya yang melalui garis ada di sini dan juga di sini. Maka untuk menentukan delta Y dan delta X, kita berpatokan dari ini. Jadi kita bisa tarik gambar segitiga, bisa dari kiri ke kanan. Ini kita tarik ke atas dan ke sini. Nah, dari sini baru kita tentukan delta Y dan delta X nya. Misal untuk menentukan delta Y nya ini, maka dari sini sampai ke sini kita hitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu delta Y-nya. Ada 4. Lalu untuk yang delta X, dari sini ke sini. 1, 2. Nah, ini adalah delta X-nya. 2. Jadi, kita harus mengetahui dulu posisi dari titik-titik yang melewati garis lurusnya. Kemudian untuk mempermudah bisa kita gambar ini seperti bentuk segitiga dari kiri ke kanan dulu. Kemudian kita tentukan berapa banyaknya delta Y dan juga berapa banyaknya dari delta X. 4/2 sama dengan 2. Jadi gradiennya adalah 2. Ini caranya menentukan gradien kalau pertanyaannya menggunakan grafik. Kemudian untuk menentukan gradiennya, kan tadi ada rumus delta Y per delta X. Nah, delta Y per delta X ini juga bisa dijabarkan atau bisa diturunkan, yaitu menjadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini kan ada titik 2,6 dan di sini ada titik 0,2. Nah, dari titik-titik ini kita mencari gradiennya. Jadi kita bisa menentukan gradien juga jika diketahui titik-titik. Ini kan ada titik 2,6 dan juga ada titik 0,2. Kita harus menentukan mana yang titik pertama dan mana yang titik kedua. Nggak boleh sampai terbalik-balik. Semisal titik pertamanya itu ini yang 0,2. Ini titik pertama dan ini titik kedua. Nah, maka setelah kita tentukan titik ini, baru kita masukkan ke rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya kan ini 6, kita masukkan 6. Kemudian Y1 nya 2, kita masukkan 2. 6 min 2. Kemudian X2 min X1. Di sini X2 nya adalah 2 dan X1 nya adalah 0, kita masukkan 2 dan 0. 6 min 2 kan 4 per 2 min 0 kan 2, jadi 4 per 2, hasilnya sama dengan 2. Ini merupakan gradiennya. Nah, ini jika diketahui dua titik ini. Nah, kita coba lagi untuk yang menentukan gradien dari titik-titik yang diketahui ya. Yang pertama, untuk yang A, kita ketahui terdapat titik 2,3
dan min 3,2. K yang A, seperti tadi, kita harus menentukan terlebih dahulu mana titik yang pertama dan mana yang titik kedua. Misalkan ini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Kita masukkan Y2-nya yaitu 2, kemudian Y1 adalah 3, X2-nya itu negatif 3, dan X1 adalah 2. Kita operasikan 2 min 3 sama dengan min 1, min 3 min 2 sama dengan min 5. Nah, min 1 per min 5 sama dengan 1 per 5. Kemudian untuk yang B, semisal ini adalah titik pertama, ini adalah titik kedua. Y2-nya adalah 3, kita masukkan 3, kemudian Y1-nya adalah 4. X2-nya adalah min 2, dan X1-nya adalah 3. Kita operasikan 3 min 4 sama dengan min 1, min 2 min 3 sama dengan min 5. Jadi min 1 per min 5 sama dengan 1 per 5. Kemudian menentukan persamaan garis. Tadi kan menentukan gradien, sekarang untuk menentukan persamaan garisnya. Nah, untuk menentukan persamaan garis ini kita bisa melalui satu titik dan juga dua titik. Perlu diingat, kalau misalkan yang diketahui satu titik, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kalau yang diketahui adalah dua titik, maka rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Langsung kita lihat aja ke contoh biar lebih mudah. Carilah persamaan yang melalui titik 2, min 1 dan bergradien negatif 3. Nah, karena ini yang diketahui adalah satu titik dan juga gradiennya, maka yang kita gunakan adalah rumus yang pertama, yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nih. Nah, kita masukkan Y1-nya kan yang diketahui. Jadi Y1 dan X1 yang dimaksud di sini adalah titik yang diketahui yang kita masukkan. Ini min 1 dimasukkan ke Y1. Kemudian M-nya ini adalah gradien, kita masukkan, gradiennya adalah negatif 3. Kemudian X tetap ditulis X, dan X1-nya ini adalah X dari titik yang kita ketahui. Kita masukkan Y min 1 menjadi Y plus 1. Kemudian negatif 3 dikalikan X dan juga min 2 menjadi negatif 3X plus 6. Lalu Y plus 1 itu plus 1-nya dipindah ruas menjadi Y sama dengan negatif 3X plus 6 min 1. Menjadi Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, ini merupakan persamaan dari titik 2, min 1 dan bergradien negatif 3. Contoh yang kedua, carilah persamaan yang melalui titik 2,6 dan negatif 3,9. Nah, ini titiknya kan ada 2, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti tadi, kita harus menentukan mana yang titik pertama dan mana yang titik kedua.
nggak boleh sampai terbalik-balik ketika memasukkan nantinya. Semisal yang kita ambil adalah titik 2,6 sebagai titik yang pertama, kemudian negatif 3,9 adalah titik yang kedua, maka kita masukkan Y1-nya adalah 6, kemudian Y2-nya adalah 9. Lalu X-nya, X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah negatif 3. Maka menjadi Y-6 per 3 sama dengan X-2 per negatif 5. Nah, setelah itu kita kalikan silang. Jadi Y-6 ini kita kalikan silang. Y-6 nya kita kalikan negatif 5, kemudian X-2 nya kita kalikan 3. Kita kalikan secara asosiatif. Negatif 5 kali Y, negatif 5 dikali negatif 6. Kemudian yang ini juga 3 dikali X, 3 dikali negatif 2. Jadi negatif 5Y plus 30 sama dengan 3X min 6. 30 nya kita pindahkan ruas ke kanan menjadi negatif 5Y sama dengan 3X min 6 min 30. Jadi negatif 5Y sama dengan 3X min 36. Nah, karena bentuknya belum menjadi bentuk umum dari persamaan garis lurus, maka kita bagi negatif 5 semua agar Y-nya memiliki koefisien 1. Jadi ketika dibagi dengan negatif 5 menjadi Y sama dengan negatif 3 per 5X plus 36 per 5. Nah, itu merupakan persamaan garis lurus dari titik 2,6 dan negatif 3,9. Waktunya latihan untuk mengasah pengetahuan kalian. Di sini ada 3 soal, silahkan dikerjakan, kemudian difoto dan diupload di KI3 yang ada di e-learning. Semangat untuk belajar matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.